Jalan dari kiri, dari river kiri, muter lewat inner ataupun outer, ada jalan celah sedikit, baru berjalan ke area dari purple buff yang dimiliki oleh King Esport. Boleh, Pin. Alright. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim King Esport bakal coba mendapatkan satu buah Little Wonder dan Retribution diamankan oleh seorang Baby. Masih ada Cyclone Knight dan hampir saja terbacok oleh seorang pelabu. Dan ingat, gue ingatin sekali lagi buat kalian. NMA kali ini mendukung gua untuk benar-benar menghargai budaya Indonesia. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang nonton NMA sambil pakai baju batik, screenshot atau foto buktikan lagi nonton NMA, tag Nimo TV, tag gue juga, nanti bakal ada skin epic. Wih, gerak-gerak tuh. Skin epic buat kalian. Ada yang gerak-gerak tuh. Jadi nanti kalian Mobile Legend di waiting screennya tuh gerak-gerak. Yes, karena gue terima kasih banyak untuk NMA mensupport inilah budaya Indonesia. Mantap. Karena setiap hari Jumat di Indonesia itu menggunakan batik. Bahkan perkantoran semua pakai batik. Iya benar Pak ya. Weh, di atas pertarungan antara Ruby dan juga Lapu-Lapu ini nggak tahu kelar kapan ya, sama-sama memiliki regen SP yang cukup besar juga. Wave minion sama-sama kehilangan ataupun tersisa satu gerobak aja. Poveus bisa sampai situ. Iya Dam, terus Dam. Terus saya Dam sampai depan lagi Dam. Di bagian tengah FRZ ataupun Everz udah melemparkan payungnya. Ada dua orang yang harus dihadapin, udah level 4 untuk Lunox. Sementara Dekagura dengan satu wave minion ini pun akan bisa mengantarkan dia menuju ke level 4. Turtle pun udah mulai nongol. Oke, Ipin karena sudah level 2, kali ini Ipin bakal udah bikin satu buah blessing ya kita bilangnya ya. Blessing udah bukan rom lagi ya. Blessing. Item rom. Blessing. Wis. Batuk kan lo. Ya Allah. Habis air. Kita untuk Bubu dengan jauhnya tadi udah bisa memberikan sedikit damage ke arah Tigreal. Sementara itu di bagian tengah pertarungan antara dua lawan dua ini pun masih terjalin ataupun masih tercipta dengan tidak adanya inisiat tambahan ataupun inisiat yang jauh lebih keras lagi. Draken perlahan tapi pasti mulai menusuk ke bagian dalam, tapi dari jauhnya terus mengganggu ke arah Kagura. Udah ada satu pemain misil cuman belum sempat lagi. Kedot dipaksa begitu saja diloncatin dan bahkan kali ini ke arah belakang, sayang sekali. Hampir saja dilumangin tapi first ball didapatkan oleh seorang Adam Badukun. Adam Badukun nih ya, first blood kick. Ayo, yang bet ya, jangan sampai salah ya. Ngeri, diserang, serius. Bener, first blood diserbu. Telah didapatkan, bahkan Draken di arah top lane sangat mendapatkan keuntungan dengan gold yang dimiliki. Walaupun levelnya masih sama dengan level 5, tapi Draken lumayan mendapatkan santapan lezat terhadap turret. Lihat, anak kecil dari mana itu kawan? Lucu sekali, imut sekali. Masih lugu, masih polos, belum akil balik, belum puber. Ternyata di bagian tengah belum ada impulsion yang mau dikeluarkan oleh Ipin. Karena hanya Chow, Lunox pun ada di bagian belakang tapi tetap dicuekin begitu aja. Ruby mungkin akan menjadi sasaran karena udah ada setup yang terjadi oleh pemain King Esports. Alright, lihat para pemain dari tim Esports kali ini terbuka jelas vision dengan satu buah Mountain Shocker yang belum Montek Soccer karena belum mendapatkan Lord dari tim King Esports. Iya, biasanya dapat Lord atau orang yang mau recall. Orang mau recall tuh sakit hati bet, Pak. Gede. Mau recall udah tinggal dikit, udah dikit lagi bisa pulang, kena tembak, kena slow, kena tembak kali ya. Waduh, males banget. Hasklau pun udah menjadi milik dari Ruby. Udah siap untuk melakukan aksi berantem dengan siapapun. Oke, kali ini Selo hampir saja stucknya hilang, tapi lihat dia udah menjadi Dinosaurus di arah bottom lane dan bakal menahan satu buah gerobak yang untuk dapetin stuck yang dia miliki. Yoi, buset. Oh my god, Brave Fighters di arah tengah dan di Blosser dengan Flicker masih mendapatkan satu buah Draken. Draken masih ada Flicker dan bahkan kali ini keuntungan untuk tim King Esports dan mencoba untuk mendapatkan seorang Adam, tapi ternyata di immune begitu saja, tergeser, masih mau lebih dan kena dikeluarkan, mencoba ngetok dan satu yang terakhir Flicker didapatkan menuju ke arah turret. Ada Badukun, Flicker, no, FRZ, flash shotnya hampir saja kena tapi ternyata tipis sekali di arah belakang. Wow. Ada flame shot yang masih belum tepat sasaran padahal ada satu target yang sangat dekat dengan dirinya di bagian bawah. Serangan akan segera terjadi, udah dikepung juga. Tapi Tigrealnya gagal untuk mendapatkan Chow. Chow pun harus merelakan satu auto turret di bagian bawah akan segera dihancurkan. Ini ternyata sayang sekali Hayabusanya belum nyampe ke arah top lane karena kalau udah itu bakal menjadi pertukaran dengan ada satu buah turtle. Walaupun untungnya masih dimiliki oleh tim Geekfam ID, tapi setidaknya at least mereka mendapatkan buah tangan, hadiah oleh-oleh dari
1 poin yang ditumbangkan oleh tim Kickball. Yap. Itu terbuka dengan sangat-sangat jelas. Little Wanderer itu akan memberikan vision juga kepada King Esport, di mana mereka yang memiliki Little Wanderer tersebut. Bubu perlahan maju ke bagian depan, memutar masuk ke dalam rumput. Ada lapu-lapu juga menjaga 2 pintu masuk di bagian sungai. Sementara FRZ bersiapkah kali ini? Udah ada Jet Kundo. Yap, itu dia udah mulai langsung dikokang aja sepakan pertamanya. Yes, benar belum ada umpan lambung, tapi ternyata Kedet langsung membuka vision terhadap 1 buah turtle yang dimiliki. Ada 1 buah Sacred Hammer, masih ditahan, di take over, dan bahkan masih ditahan 1 buah Shadow dikeluarkan oleh seorang Bubu dan Draken Prefect sekarang belakang. Ada Badukun, Bubu menjadi player, dan down bahkan di sini cowoknya tumbang bersama dengan 1 buah lapu-lapu. 3 harus tumbang. So sorry banget untuk King Esport. So sorry mereka belum bisa berhasil mendapatkan 1 buah turtle di Purple Plate. Yap, turtle ini pun kembali menjadi milik Kick Farm ID. Ada BOD juga yang udah berhasil didapatkan oleh Yi Sansin. Damage-nya akan jauh lebih berasa lagi. 19.000 berbanding dengan 17.500, belum begitu jauh di menit yang masuk ke 7 ini. Yes, bukan sembarang betul, tapi turret di arah top lane berhasil diamankan oleh tim Geek Fam. Kesel saya, fokus menuju ke arah 1 buah minion. Coba dipaksa, Reviver dikeluarkan, yang overturn dan bahkan Flicker masih mau lebih. Draken dengan pasir dimiliki, 1 hit terakhir dan kesel saya masih ada Glass. Nggak ada Flicker lagi. Dan Bubu salah tendang, nggak ada yang lihat. Wah. Sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Kagura, sementara Bubu tadi salah arah. Popheus masuk menampol tanah, belum retak tanahnya, bukan tanah gambut, masih keras sekali itu tanahnya ya. Alright. Ini lari Ipin masih mencari di bagian masih santai aja. 0-1-3 bertiga assist yang berhasil dia ciptakan. Ruby udah pindah ke bagian bawah, bertukar posisi dengan salah satu pemain juga di tempat yang berbeda, yaitu Popheus yang udah bergerak lagi ke bagian atas. Tadi sementara itu Popheus sekarang bergerak lagi ke bagian bawah, mau tukar posisi lagi nih mereka nih. Yes, mereka merotasi kembali karena Popheusnya bakal ngejagain bener-bener di arah bottom lane. Dan lihat kalau udah punya BOD menuju ke arah Endless kayak gini nih, ini bakal enak banget untuk seorang Kesel saya. Dia menuju ke arah Endless, kenapa? Karena dia bakal coba pakai true damage-nya untuk sedikit demi sedikit nyicil damage ke arah seorang Barat skala lapu-lapu kan. Itu baru dia DHS. DHS sudah solusi terbaik lah ya. Karena War X juga salah satu item terbaru juga nggak cocok banget dipakein ke arah Marksman, kecuali dia Roger masih masuk gitu loh. Walaupun Roger bisa dibilang ada setengah Marksman di dalam tubuhnya, ada setengah Factor di dalam tubuhnya. Oke. FRZ di bagian tengah melemparkan payung ke spot. Woi, sakit banget ini overturn-nya. Untungnya masih bisa berubah dengan belian of order, tapi nggak bisa lagi karena ada Ruby yang langsung menarik ya. King kali ini nggak boleh kabur kemana-mana. Dan bakal lihat Selo mencoba untuk membantu di arah mid, terlalu terlambat, coba ditelan seorang Baby-nya. Masih ada Treslos dan bahkan one hit. 1 pasif terakhir didapatkan oleh seorang Baby mendapatkan poin atas seorang Selo. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, mau jadi goyang ditukar dengan Kedot. 1 untuk junglernya dan 3 bahkan 4 player tadi dari tim King sudah hilang tertelan bumi. Yap, itu dia, semakin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh King Esport, di mana Kiva Maidi perlahan tapi pasti juga mereka menusuk terus-terusan. FRZ dari bagian belakang mencari lagi pergerakan pemain dari King. Jet Kundo dari Bubu mungkin udah spot posisinya, sementara itu Fighter dikeluarkan, masih coba untuk menahan. Yang di tengah adalah 1 buah tankernya, menahan semua damage. Ipin lari, Ipin masih cukup santai untuk menanggapi bagaimana damage yang diberikan oleh lapu-lapu tadi ya, karena dengan darahnya yang cukup tebal berbeda dengan rekan-rekannya. Hanya melihat dari kejauhan, lore udah mulai muncul. Ini dia lore yang pertama. Udah ada 3 turret yang dimiliki oleh King Famedi, tapi dari King Esport hanya memiliki 1. Net worth berbanding tidak jauh. Oke. Ini lordnya itu. Lordnya bakal coba colek dan bakal coba dihajar begitu saja. Di reset kembali. Ruby di depan sana, ada Penggol yang mungkin berada di penggolan. Adam di depan, lihat after damage-nya, setengah darah bahkan mendapatkan Draken di belakang sana. Terlihat dengan cukup jelas Break Fighter telah dikeluarkan, tapi Lord diamankan oleh Frieza dan bahkan retribution dari seorang Kesel saya masih ditahan. 2 hilang, Frieza menyelamatkan harinya dan Darkening double kill. 3 hilang, looking for 4 orang yang dimakan, tapi ternyata Adam masih bertahan dengan para badukunnya. Bersama di bagian mid, setidaknya dari King Esport mereka masih bisa mematahkan momentum yang dimiliki oleh Geek Farm ID. Lordnya mereka dapatkan, tapi 3 playernya harus mereka
lumpuhkan. Wah. Purple Buff pun kali ini akan menjadi milik dari Hayabusa lagi. King Farm ID masih menunggu respawnnya 3 pemain. Sementara untuk Purple Buff akan menjadi milik dari Kagura. Yes. Lord yang sia-sia tapi setidaknya menimbulkan nafas segar untuk tim King Esports. Tapi King Esports kali ini terlihat cukup keras sekali bisa kita bilang ya. Walaupun objektifnya udah diamankan 3 oleh Geek Farm. Dapetin 1 buah Lord juga. Nggak ada sama sekali yang bisa menembus ke arah belakang. Bahkan dari Frieza sedikit pun juga belum bisa langsung nge-solo kill para pemain dari tim King Esports. Mungkin Lunox ya possibility tingginya. Udah mengeluarkan satu impulsion tapi dia masih gagalkan. Sekarang impulsionnya berhasil menarik cowoknya, bubunya nggak kuat lagi. Dia terus welcome, gak berhasil untuk menelan siapapun. Mau pergi kemana, terkurung sendirian. Dia terus welcome, baik banget. Dragon langsung fokus ke arah belakang. Dragon nggak peduli apapun yang terjadi. Ilsinsinya benar-benar jadi pilihan dari seorang Dragon dan bahkan mendapatkan terima kasih Loki Maniac. Dan kali ini nggak ada Maniac untuk Dragon karena Dragon nggak tahu keberadaan dari seorang lari Ipin lari Ipin. Cowoknya lagi Lunox ya pun udah hadir di bagian bawah untuk memberikan bantuan terhadap Hayabusa. Mereka berhasil menyamakan, bahkan kali ini mengungguli perolehan turret. Udah 5 turret yang berhasil mereka hancurkan. 5 turret mereka hancurkan, tapi kali ini lihat apa yang mereka dapat dari objektif King Esports. Mereka fokus ke arah belakang. Mereka lihat adanya Kesel Saya atau Baby yang sudah melakukan Restless untuk menghindari Selo. Dan ketika Selonya lidahnya udah menjilat kembali ludahnya. Membuat itu adalah posisi yang bagus untuk Dragon. Implosion dikeluarkan dan tapi disana lagi overturn dari seorang FRZ lagi-lagi. Langsung menghilangkan Krait. Nggak bisa bergerak banyak, langsung ditelan bumi tanpa sibas-sibas. Dibalas lagi oleh pemain dari King Farm ID berkumpul. Sementara untuk pemain dari King Esports 2 ataupun 4 playernya masih standby. Sementara masih menunggu 1 playernya itu Krait Holmes yang menggunakan Lunox. 7 detik lagi. 7.900 melawan dengan 8.400. Kayaknya harusnya lebih unggul dari seorang Baby sih. Tapi ternyata lihat. Bakal coba menggeser ke arah depan sana. Ipin membuka visionnya. Satu panah Asmara. Bubu menjadi pilihan. Yang dimana melihat King Esports mempunyai keunggulan gold 2000 walaupun tidak banyak tapi ini lumayan cukup impact untuk beberapa sisi. Lihat ya, Blossom telah dikeluarkan yang overtime menuju ke arah Bubu. Dan run Volky, jangan kabur kemana-mana sayang. Mau kemana sayang? Langsung ditumpangin begitu saja bubunya oleh tim King Farm ID. Dan mereka pun kayaknya udah tahu ya di bawah ada lapu-lapu. Tuh makanya Tigre Ipinnya pintar banget didorong tapi keadaan masih imun. Tidak bisa langsung mendapatkan lapu-lapu. Andai tadi berhasil dapatkan mungkin keadaan akan berbeda level 13 atau level 15. Tapi sementara itu untuk kali ini 4 lawan 1 harusnya di atas kertas. Mereka jauh mengungguli, mulai didorong lagi dengan Seeker Hammernya. Berhasil kali ini. Alright, dan bahkan di arah bottom lane objektif game ini dilakukan. Draken sudah hilang. Tidak ada lagi satu crowd control yang menuju ke arah seorang Kesel Saya. Kesel banget ya, kesel saya. Purple Buff diambil. Ada 1, 2, 3, 4 berkumpul pemain di bagian mid. Popheusnya bergerak ke bagian atas. Hayabusa dan juga Barat saling menjaga, belum mau berpisah. Cowoknya memutar dari bagian bawah. Lunoxnya masih membersihkan wave. Ya seperti inilah mungkin setup yang dilakukan sebelum nantinya mereka akan fight di area Lord. Hujan api telah dikeluarkan, Vision sudah terlihat jelas, Selo menjadi pilihan. Bubu bakal coba menggocek, tapi di belakang sana Kesel Saya keluar dari pit lord dari bencana ini. Langsung ada dengan Lunox dengan 1 buah pilihan saya dapatkan. Killing spree didapatkan, duel dengan ke arah belakang. Shutdown membuat seorang Kesel Saya harus tumbang, tapi lagi-lagi Dragon kali ini membuat porak-poranda permain dari tim Geek Fam dan Ipin cuma tersisa seorang diri. Adakah ada Maulana yang bakal untuk menggojek? Shutdown didapatkan. Masih ada 1, ada Mbak Dukun dengan baca mantra dan tergeser begitu saja diabsorb dan bahkan double kill. Membuat Adam Badung dengan stiker Geek Farm yang kuat bertahan di depan sana. One by one situation. Dragon menjadi pilihan. Dia ternyata nggak mau loncat karena Dragon terlalu keras. Badannya terlalu alot untuk ditunggangi. Capek Pak, lompat sekarang besok baru kelar tuh Pak. Varises Pak. Enggak besok, lo jangan ngurang-ngurangin. Jadi, lusa. Setebel itu. Kan libur. Minggu nggak dimasuk ya, Sabtu Minggu nggak dihitung ya. Weekend. Berarti hari kerja aja ya. Iya. Khusus Senin sampai Jumat bisa hubungi ke Adam Badukun. Ke invoice gue. Call center bro. Call center. Ke invoice juga gitu kan. 30 hari kerja.
14 hari setelah selesai. Mm-mm. Ditambah 90 hari lagi. Hari kerja. Hari kerja. Sabtu Minggu tidak dihitung. Dengan hari besar juga tidak. Iya. Nah, jadi ya Kegi. Ya gitu. Kegi. Ya lamu gitu. Gak usah ngomong Lung ya. Kali ini langsung ada Selo di arah satu buah Lord yang sudah mengeluarkan satu buah puni-puni. Bubu menjadi pilihan, maka coba di-comment begitu saja. Bubu tidak ada, akan menjadi Lord untuk tim dari King Esports. Karena dari kesel saya harus mendapatkan satu buah darah dulu. Kesel sayang ini memang benar-benar membuat kesel. Iya. Kesel. Padahal yang kesel dia ya. Tapi jadi kita. Dari kita ikut-ikutan. Oke, Kedot tergocek. Ada lambang di atas kepalanya, itu tandanya adalah satu Montek Soccer. Montek Soccer. Dapat pin Little Wonder. Tertembak palanya Lord, udah mulai colek Kikva, memancing aja. Oh, Udah dari Tonas welcome. Siapa yang udah dimakan kali ini dimentokin ke dinding tapi malah gagal dong. Kali ini masih untung ada satu buah absorb. Keret menjadi pilihan. Dilempar begitu saja, akankah ada meloncat? Ke arah belakang lagi dan lagi, ternyata ada masih menunggu momentum. Darken dikeluarkan, implosion dan cukup sakit. Draken benar-benar objektif, lihat. Bebiu benar-benar birahi dengan ada seorang Bebiu. Sedangkan ada pertempuran dua yang berbeda. Ruby versus Tumbakan, dan ada Kagura, dan bahkan di depan sana. Kesel saya, seperempat darah terakhir. Immortality dipecahkan, Selo tumbang. Dan bahkan Draken lagi dan lagi masih mendapatkan seorang kesel saya. Wow. Kaguranya down dan beberapa pemain lain dimiliki oleh giveaway dibakar untuk kali ini lagi dan lagi. Tigrilnya hanya seorang diri. Dia pun gak bisa melakukan apapun, gak punya damage, hanya bisa meregen SP-nya untuk balik di arah rumah. Kings belum kehabisan akal. Lapunya bakal di-ban di game kedua bersama gue, Lung. Wajib lah, Pak. Kalau misalnya dia, tapi ada cow juga sih, si Draken ini ada cow. Dan dengan adanya Lunox ini bakal lebih cepat untuk mendapatkan satu buah Lord Darkening dikeluarkan. Kret menjadi pilihan dan tentunya tidak mungkin didapatkan oleh seorang Ini ya, Ipen ya? Iya. Kalau sampai dia dapat Bujet, pakai Trigrill, terus nyolong Lord, habislah sudah. Nggak bisa apa-apa. Dilepasin begitu aja walaupun terlalu keras, tapi ternyata para pemain dari tim King Esports nggak mau. Nah, biarin Ipin bantu kawan-kawannya untuk mendefense high ground yang mereka miliki. Ini dia Draken bergerak ke bagian bawah. Masih belum ada, sambil menunggu dari Lord. Ini dia Lord menit ke-18, full atribut siap menabrak. Tapi sepertinya untuk Viva Maidi kayaknya masih bisa mempertahankan deh. Bodoh, ada Riyandi Ismail yang udah ngirim foto pakai batik sama gua sama nonton NMA. Beuh, mantap. Ini kalau nggak ada, kalau nggak ada lagi, berarti Riyandi ini adalah salah satu pemenang tunggal untuk mendapatkan epic skin ya guys. Bukan ya, anak tunggal ya. Bukan anak tunggal tapi pemenang tunggal. Sedangkan itu di arah top lane sana. Satu ball Lord yang terhormat sudah mulai loncat menuju ke arah base. Dari Battle Star sudah hilang. Dipasang begitu saja. Dua sedang dikeluarkan. Dan bahkan dua ultimate sudah kehilangan dari pemain dari tim Esports menuju ke arah belakang. Harus orang ada Madukun. Diloncat begitu saja. Dengan satu buah bola coklat yang dimiliki dari seorang Adam mengusir mundur. Memukul mundur. Bola roka coklat yang dimiliki Adam benar-benar terlalu sakit. Itu mah saya tahu kalau yang itu ya. Apa? Coklat roka. Iya. Iya, enak itu ya. Bentuknya kayak gimana? Persis Persis yang kayak di bawah Popius. bersih. Orang rantai kan? Beda warna. Sama rantai. Beda warna, Pak. Alright. Begitu saja dan bahkan kali ini dari King Esports. Mereka benar-benar memecahkan dua inhibitor dari tim Geek Fam ID. Geek Fam ID lagi-lagi benar-benar diperhancurkan. Benar-benar lagi-lagi apa ya? Selain hancur apa sih? Selain hancur tuh Perputuskan. dihancurkan, dirubuhkan. Perubuhkan. Waduh, kenapa kalau dipersulit ya? Dipersulitkan. Nah, iya selalu dah. Dipertumbuhan ntar lagi kita berdua nih. Diperberat jalannya untuk kemenangan, tapi ternyata kesel saya menjadi pilihan. Baras yang benar-benar menjebalkan. FRZ kali ini memukul mundur dengan satu buah payungnya, tapi ternyata Selo, sang dinosaurus kecil ini teriak tidak mau kalah. Gak mau dong Pak, aku sudah sebesar ini katanya sambil masih menunggu bagaimana mempertahankan stack ya. Barat mundur dulu ke arah gold buff karena di sana dia mungkin bisa mendapatkan untuk apa ya, stacknya berkali-kali ataupun nahan dulu. Sekarang mulai jalan lagi ke bawah. Ada satu wave minion yang bisa diambil untuk langsung di comfort dan juga mempertahankan dari stack ya. Sedangkan itu para pemain tim Geek Fam ID dari top lane bakal coba untuk player minion saja.
udah lumayan alot menuju ke 20 menit dari tim Geek Fam ID. Yap, jadi ya dari Sansin harus lebih baik lagi mungkin dari kesel saya dengan 6 death yang udah dia dapatkan. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk menjadi seorang jungler dari Geek Fam ID. Oke, menit ke-20, lihat hujan api dikeluarkan. Pala bapak dia hujan api membuka vision dari tim King Esports dan bahkan nggak ada nggak ada satupun yang mendekat kayaknya ya. Nggak Ya bisa udah lihat-lihatannya gini aja nggak apa-apa sampai menit 45 yuk. Ayo. ini nih definisi LDR. Bisa menatap tapi tak bisa berjumpa. Waduh. Tahu posisi satu sama lain Ah, tapi tak bisa berdekatan. bisa berjumpa tapi tidak bisa bersama. Iya, bisa melihat tapi tak bisa tergenggam. Waduh. Bisa mencium tapi tidak bisa merasakan. Itu bukan COVID, bisa Bukan. jadi Enggak, itu emang nggak ada rasa aja. nggak ada rasa. Mungkin itu pacar orang, canda pacar orang. Udah mulai garuk-garuk kuping dari Pak Pulung karena memang lumayan banyak akal dia untuk mengambil pacar seseorang ya. Banyak. Dikala sibuk, apalagi dikala setelah senja, Seru. malam minggu, Beuh. daerah kembang venue. Kenapa lo ketawa? Kata gue lemes kok. Gue cuma bilang ini Detail ya? enggak di daerah bottom lane. Maksudnya barat tuh di daerah bottom lane. Udah bakal coba dicolek lordnya, bakal coba dicicil sedikit demi sedikit. Ya lordnya sedikit lagi bakal keluar dari lingkaran batas dari wajah dan tapi ternyata keren dikeluarkan begitu saya implosion dan bahkan terreset. Adam di arah belakang, Sailor tumbang menjadi anak kecil dan harus ditumbangkan begitu saja dimakan dan mendapatkan Frieza. Freestyle dulu bos, ternyata ada Winter Trunks menumbangkan Selo, tapi ternyata Duel of Dragon masih mau lebih. Eevee menyelamatkan jiwa dan raga, Krait harus pulang, Dragon masih menahan, membuka visionnya ke arah belakang, ada Padukun dan bahkan satu buah di arah belakang dua. Ini tapi nggak jadi tuh. Apa tuh? Wacana. Ini wacana. Tapi ini Drakennya deh kayaknya yang benar-benar menjadi salah satu orang yang harus diwaspadai. Karena dia adalah orang yang selalu mengincar ke arah belakang. Iya, Pak. Dia nggak peduli nih. Ini Draken ini kasarnya udah kayak gue. Gue sayang nih. Misalnya sama si kesel saya. Nggak peduli ada FRZ, nggak peduli ada Ipin, ada Penggol, gue tetap bakal ultimate ke arah belakang. Tabrak langsung Pak. Gue bakal tabrak, nggak peduli dia punya seseorang, dia punya pacar atau enggak, nggak peduli. Gue nggak punya apa-apa, tapi gue bakal coba untuk dapetin dia. Kelas ya. Jadi apa aja Oji lakukan ya? Apapun asal halal. Asal halal ya. Kecuali santet. Waduh. Tapi santet tapi kali ini di arah bottom lane Duel of Dragon yang cukup baik tapi salah ambil menurut gua. Frieza udah nggak ada flee, udah nggak ada makan. Dan ternyata ada welcome to my channel tapi ternyata di arah belakang sana ada Darkening dan seorang Krait free hit. Nggak bisa ditahan, nggak bisa digembung lagi dan bahkan implosion. Nggak dapetin siapapun. Natalia pun tidak tertangkap di depan sana Pak Pulung. Wow. Entah dari siapa Ji barusan Ji? Natalia. Mana dia? Lu bisa lihat Natalia? Tidak bisa Pak. Natalia punya pasif apa? Dia bisa menghilang Pak. Andanya kalau menghilang kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Iya udah. Tadi nggak lihat kan? Iya Pak. Ya sudah. PPKM berarti Pak ya. Pelan-pelan kau menghilang ya. Wow. Oke, mungkin banyak banget yang langsung wow di depan sana ya guys ya. Wow. Itu juga Rasulman karena lumayan banyak yang berasa ini sepertinya hati dari para Jomblowers di NMA Season 3. Banyak tuh sekarang PPKM tuh yang pernah perhatian kemudian menghilang. Pernah apa lagi coba? Apa? Pernah apa lagi? Pernah pacar kemudian musuh. Tuh. Rata-rata kan gitu. Heeh. Pernah pacar kemudian musuh. Sering Iya. banyak Pak. Banyak kan? Banyak. Nah, makanya buanglah mantan pada tempatnya. Dan tentunya di arah top lane sana ada satu buah Darkening yang sudah dikeker. Tapi ternyata Winter terancam menyelamatkan hari, mencoba maju ke arah depan. Ada Mbak Dukun, terlalu offside. Brave dikeluarkan menjadi pilihan. Dan bahkan kali itu di immune semua. Draken udah nggak punya Brave Fighters. Duel Dragon telah dikeluarkan. Ada menjadi pilihan terakhir. Dan masih bisa loncat dan bahkan membusuk mendapat darah. Untungnya masih ada Immortality. Yap, dilemparkan tadi ke bagian depannya tapi Flicker and I'm offended. Hingga ngoperton. Dua harus hilang. Karena bila terhadap Adam bahkan menumbangkan mereka bertiga.
3. Ini bencana. Wow. Dan sekarang Hayabusanya mulai dikejar oleh Tigreal. Setidaknya dia tahu kemana arah dari Hayabusa pergi. Namun sejauh ini dicuekin seperti ya, tapi tidak. Tigrealnya terus mengejar. Engkau mau kemana? Hei ninja, aku bersembunyi masuk ke dalam rumputan di bagian mid. Bisa aja satu outer turret ataupun inner turretnya bisa dihancurkan. 3 orang versus seorang diri. Cow, bisakah dia mempertahankan satu inner turretnya di area mid? Tidak kali ini. Yes, betul, bukan sembarang betul. Namun coba tergeser begitu saja seorang Ipin. Implosion flicker ke arah depan. 2 striker di arah yang baik. Kesel saya yang menjadi pilihan, tapi ternyata tidak ada follow up damage. Kedot masih coba untuk menggocek. Dan bahkan ada satu Shadow Kill Flame setelah dihinakan begitu saja. Hilang immortality-nya. Masih ada Quest Shadow. Menggocek begitu saja. Ke arah belakang. Hilang dan hampir saja wipe out. Insensate. Geek Fam take the game one. Dengan perjalanan 27 menit akhirnya Geek Farm ID berhasil mendapatkan kemenangan dari King Esport di game yang pertama. Karena Draken yang berhasil dapetin kesel saya setiap kalinya.